Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik. Kita di hari ini masuk di bab Al-Imalah bait ke 900. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sisa 100 bait lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-imalatu, bab tentang imalah. Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Aqil rahimahullah apa itu imalah. Ya, apa itu imalah? Qala, beliau berkata Ibnu Malik di bait ke 900, al-alif al-mubadala min ya fi taraf amil kadal waqi'u minhul ya khalaf. Alif yang diganti dari ya, yaitu alif yang asli alif itu dari iya. Biasanya kalau di ujung ditulis bengkok. Yang ada di ujung amil, imalakanlah. Kadal waqi'u minhul ya khalaf. Demikian pula kalau dia menduduki tempatnya ya, yaitu menggantikan ya. Maksudnya berarti dimanapun posisinya. Cuman belum bilang duna mazidin. Di bait berikutnya selain huruf tambahan. Selain huruf tambahan. Artinya alif itu bukan huruf apa? Tambahan. Paham kan? Dia hanya alif yang asalnya dari ya atau menduduki tempatnya apa? Iya. Bukan tambahan. Au syudzudan. Ini berikutnya lagi, bukan tambahan, bukan pula yang syad. Ya, bukan pula yang syad, yaitu dalam qiraah biasanya. Kan ini pembahasan imalah, ini pembahasan apa? Qiraah. Bukan pula dalam qiraah yang syad dalam lafadznya. Ya. Walima talihi ha taniti malha adima. Demikian pula yang boleh diimalah tadi kan alif. Demikian pula sekarang ini, ya, yang alif yang terletak setelahnya hak ta'nits. Tahu hak ta'nits ya? Biasanya hak ta'nits ini ditakbir untuk siapa? Tak marbuto kalau pada isim. Malha adima, apa yang haknya itu dihilangkan. Apa yang haknya itu dihilangkan. Dia juga dibaca apa? Imalah. Dia dibaca imalah. Ini dua bait syair ini adalah tempatnya. Tempat yang dibaca imalah secara umum. Nanti ada lagi tempat-tempat khususnya. Seperti ro di sebagian tempatnya. Kalau ini selalu begitu. Selalu. Makanya dibilang wadduha itu kan alifnya bengkok. Makanya dibaca apa? Imalah. Karena kenapa? Aslinya dari iya. Aslinya dari iya. Demikian pula nanti dari tak marbuto ada juga. Kata Ibnu Aqil rahimahullah, imalah itu ibaratun an yunha. Ha pakai ha ya. Bil fathati nahwul kasroti. Yaitu diarahkan fathah itu ke arah kasroh. Paham kan? Yaitu pertengahan antara suara fathah dan suara apa? Kasroh. Wabil alif nahwul ya. Itu mengarahkan alif itu ke arah apa? Iya. Berarti kan pasangannya itu kan fathah ke arah kasroh, alif ke arah iya. Akhirnya ketemunya di tengahnya. Makanya muncul suaranya bukan suara i. Nah, kemudian alif bukan suara a, bukan suara ya, bukan juga i. Kalau ya, paham kan? Tapi di tengahnya. Di tengahnya. Seperti bacaan Syekh di beberapa subuh yang kemarin itu. Nih. Kemudian kata beliau, watamamul alif, watumalul alif. Idza kana torofa badalan min ya. Ini sekarang langsung masuk. Alif itu diimalah. Kalau dia berada di ujung sebagai pengganti dari ya. Au sairatan ilal ya duna ziyadatin au syudud. Ya. Atau dia akan menjadi ya tanpa tambahan. Bisa akan menjadi ya atau bisa mengarah ke ya tanpa tambahan, tanpa syad. Lihat,
Fal awalu, maka yang pertama. Nanti lihat di contohnya ya, baru akan kita nampak itu apa itu yang so'irotan ilal ya. Iya. Baru kita terjemahkan ulang supaya antum lebih paham kalau dipraktekkan ke contoh. Iya. Kata beliau, fal awal ka alif. Yang pertama itu seperti alif roma wa marma. Seperti alifnya roma dan marma. Ini kan aslinya, Bang. Iya. Makanya dibaca rome, marme. Iya. Diarahkan di tengah kasro sama fathah. Watani ka alif malha. Masya Allah. Yang kedua, contoh yang kedua, ini kita akan tahu itu so'irotan ilal ya. Yang kedua seperti alifnya malha. Fa innaha tasiru ya fitatnya. Ini yang dimaksud. So'irotan ilal ya, yaitu maksudnya nanti dia bisa diganti menjadi ya. Walaupun aslinya waw. Anda paham ini? Walaupun aslinya apa? Waw. Tapi ketika dia diganti menjadi ya, ketika di musanna, diimalah juga. Diimalah juga. Seperti malha. Ini kan malha dari asalnya apa? Laha. Waw aslinya itu. Tapi karena dia alifnya keempat, otomatis diganti menjadi apa? Iya ketika musanna. Ketika musanna. Jadi ini boleh juga dibaca malhe. Fa'in malhayan. Wahturiza biqaulihi duna mazidin au sudud. Dikeluarkan dengan ucapan belut tidak mazid tidak syad. Mimma yasiru ya bisa babi ziyadati ya tasgir. Yaitu keluar dari apa yang menjadi ya karena ada tambahan ya tasgir. Nah kufai. Ini kan wau. Dah? Dia diganti menjadi ya. Kenapa? Karena ada ya tasgir. Karena adanya ya tasgir. Kemudian au fi logotin syadah atau berada dalam logo yang syad ka qouli Hudail seperti perkataannya qabila Hudail fi kofa pada kofa. Seharusnya kan tidak boleh ini karena kofa ini kalau alifnya lurus berarti siapa? Waw. Idza udifa ila ya'il mutakallim kula milli ila ya'il mutakallim kufai. Kalau disandarkan kepada ya mutakallim dia bilang kufai. Dia ganti menjadi apa? Iya, tapi ini kan bahasa apa ini? Bahasa yang syad, Hudail. Bahasanya sebagian qabilah Arab. Wa syara biqaulihi walimatalihi hatanit malha adima ila annal alif allati wujida fiha sababul imalah tumal. Itu beliau isyaratkan bahwasanya alif kalau didapati padanya sebab imalah, dia diimalah. Wa in waliyat ha'ut ta'nis. Walaupun terletak setelahnya hak ta'nis. Paham? Terletak setelahnya hak tanis itu tadi. Walimatalihi hak tanit malha adima. Demikian pula kalau alif itu terletak setelahnya hak tanit juga sama tetap di imalah. Kafatah. Kita baca apa? Fatih. Jelas kan? Selesai 2 bait pertama. Berikutnya lagi. Wahakada badalu ainil fi'liin. Ya'ul ila fil tu kamadi khaf wadin. Demikian pula yaitu diimalah badal ainil fi'il. Demikian pula dibaca imalah kalau dia menjadi ganti dari ain fi'il. Apabila wazannya iyaul, kalau wazannya kembali ke fil tu, itu di kasro fa'nya. Kalau dihilangkan ainnya kan misalnya ada beberapa bentuk dah. Kola, ba'a, khofa. Kola kan jadi kultu. Ba'a jadi bi'tu. Paham ini? Khofa jadi apa? Khif, tu. Kalau bentuknya jadi fil tu ketika bersama dengan dhamir rafa mutaharrik, maka itu boleh diimalah. Kamadi khof wadin. Seperti madinya khof dan din. Maksudnya khofa dan dana. Kan khofa ya khofu, dana ya din. Dipahami ini? Ini boleh diimalah kalau jadinya apa? Fil tu. Keluar yang jadinya full tu. Keluar yang jadinya apa? Full tu. Yaitu kalau kola, seperti kola yakulu. Itu tidak boleh antum imalah. Tidak boleh antum imalah. Yaitu kata beliau. Kama tumalul alifil mutatarrafah. Sebagaimana diimalah itu alif yang di ujung. Kama sabaqah sebagaimana yang telah lewat. Tumalul aliful waqi'atu badalan min aini fi'ilin. Diimalah pula alif yang terletak
sebagai pengganti dari ain fi'il, yasiru inda isnadihi ila ta'id dhamir, yang dia akan menjadi ketika disandarkan kepada ta' dhamir, maksudnya dhamir mutaharik, rafa mutaharik, ala wazni filtu, di atas wazan apa? Filtu. Itu syaratnya. Kalau dia menjadi wazannya apa? Filtu. Iya. Bikasril fa, di kasro fa'nya. Sawa'un kanatil ain wawan kahofa. Sama saja. Ini tidak peduli dia. Kalau tadi kan harus ya yang ujung. Kalau ini sama saja. Apakah ainnya itu adalah waw aslinya, au ya atau ya aslinya, kaba'a, tadi kahofa. Ini ya kaba'a seperti ba'a, wakadana seperti dana. Fajuzu imalatuha. Boleh antum imalah. Kaqaulika khiftu wadintu wabi'tu. Jadi antum bilang khiftu dan tu. Nah, be'tu. Ada paham ini? Boleh imalah. Iya, karena wazannya jadi fi'il. Fa in kana al-fi'lu yasiru inda isnadihi ila ta'i ala wazni fultu. Kalau fi'ilnya menjadi fultu ketika disandarkan kepada ta' bidommil fa, dengan didhamma fa'nya, imtanatil imala, maka di sini tidak boleh apa? Imala. Jadi imala itu ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Nah, qala wajala fala tumilha, jangan kamu imala dia. Kaqaulika, seperti ucapan antum kultu wajultu. Tidak boleh antum bilang apa? Keltu. Tidak boleh. Jeltu. Tidak boleh. Kada berikutnya lagi. Di bait 903. Kada katalil ya'i wal fasluk tubir biharfin au ma'ha kajaibaha adir. Bait berikutnya lagi demikian pula, yaitu dibaca imala. Talil ya, apabila alif itu terletak setelahnya apa? Ya, wal fasluk tubir, dan kalau dipisah itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Pisahnya berapa? Biharfin, apakah dipisah dengan satu huruf? Ya, au ma'ha, atau dipisah satu huruf bersama ha, berarti jadinya berapa huruf? 2 huruf. Kajaibaha adir. Lihat ini. Jaibaha adir. Pertama ada ya. Alifnya terletak setelah ya. Terletak ada jaibaha. Ada setelah ha itu ada alif. Ada alif. Kemudian ada ba, satu huruf. Kemudian di tengahnya ada apa lagi? Ha. Berarti yang memisahkannya ini berapa huruf? 2. Paham ini? 2. Jadi kalau alif terletak setelahnya setelah ya. Kan tali, beda yali. Kalau yali langsung setelahnya. Paham ya? Kalau bilang yali berarti setelahnya. Kalau tali setelahnya. Ada paham maksudnya? Iya. Jadi diantara bersama dia dengan ya-nya. Sama juga dibaca imala. Kadaka demikian pula kata beliau. Tumalul aliful waqi'atu ba'dal ya. Diimalakan alif yang setelah ya. Mutasilatan biha, apakah dia yang bersambung langsung dengannya? Ini yang ya pisah saja bisa. Apalagi yang langsung bersambung. Nah, bayan. Boleh untuk baca apa? Bayan. Au munfasilatan biharf, atau dipisah dengan satu huruf. Nah, yasar. Antum baca apa? Yaser. Au biharfain ahaduhuma ha, atau dengan 2 huruf tapi salah satunya apa? Ha. Nah, adri jaibaha fa illam yakun ahaduhuma ha imtana'at imal. Itu syaratnya ternyata ya. Kalau salah satunya bukan ha, tidak boleh imal. Libu'dil alif anil ya. Libu'dil alif anil ya. Karena alif jauh dari ya. Karena alif jauh dari ya. Jadi itu alif tidak boleh jauh dari ya. Alif ya. Nah, bainana. Berapa huruf pemisahnya? 2. Cuman salah satunya bukan ha. Maka di sini boleh imal atau tidak? Tidak boleh. Wallahu alam. Kemudian berikutnya 904. Kadaka ma yalihi kasrun au yali taliya kasrin au sukunin qadewali. Yali, wali, tali. Ini nih. Demikian pula apa yang terletaknya itu setelah kasroh. Langsung. Au yali tali. Atau terletak setelahnya setelah kasroh. Au sukunin qadewali. Atau dia terletak setelah apa? Terletak setelah sukun. Ini 94. Kemudian berikutnya kasron walia kasron. Ini sambungan tadi. Au sukunun kode walia kasron. Atau sukun setelahnya ada kasroh.
Wa faslul ha kala faslin yu'ad. Sama dengan tadi, pemisah dengan ha seperti tidak ada pemisah dihitung. Fa dirhamak man yumilhu lam yusad. Maka kata dirhamak, siapa yang mengimalakannya tidak disalahkan. Kata dirhamak, siapa yang mengimalakannya, itu dia baca dirhamek, itu tidak disalahkan. Itu tidak disalahkan. Ini mudah kata beliau, kadzalika demikian pula. Tumalul alif idza waliyat hakasroh, ini tadi yali. Demikian pula alif diimalah apabila terletak setelahnya kasroh. Nah alim waqa'at ba'da harfin yali kasroh, atau terletak setelah huruf yang terletak setelah kasroh. Nah kitab. Paham ini? Ini masalah apa ini? Jadi ada huruf, ada alif terletak setelah huruf setelah kasroh. Maksudnya antara kasroh dan alif ada perantara. Antum paham maksudnya? Itu tadi takbirnya apa? Tali. Antum harus pahami makna yali tali. Maksudnya kalau yali langsung tanpa perantara. Kalau tali berarti ada perantara. Paham kan? Ini yali tali. Au ba'da harfain, atau setelah dua huruf. Waliya kasro awalihima sakin. Untuk ya-nya kasro, waliya kasrotan, terletak setelahnya kasro, awwaluhu masakin. Yang pertama dari keduanya sukun. Nahu shimlal. Lihat. Berapa huruf sebelum alif? Dua. Ada lam sama mim. Cuman sebelumnya salah satu hurufnya itu, sebelum alif, salah satu dua huruf sebelum alif itu sukun. Kemudian sebelum sukun itu apa? Kasro. Boleh juga. Au kilahuma mutaharrik, atau keduanya berharokat, walakin ahaduhuma ha. Ini yang tadi. Wa faslul ha kila faslin yu'ad. Ya. Keduanya berharokat, tapi salah satunya adalah apa? Ha. Berarti kalau keduanya berharokat bukan ha, enggak bisa juga. Ya nah, yuridu ayyadribaha, yuridu ayyadribaha. Lihat. Yuridu ayyadribaha. Perhatikan gitu. Ayyadribaha. Ada alif dipisah oleh ha dan ba. Sebelum ba itu kasro, yadri. Maka boleh diimala. Wa kadzalika yumalu ma fusila fihil ha bainal harfaini alladaini waqa'a ba'dal kasrati awwaluhuma sakinun. Demikian pula diimalakan apa yang dipisahkan padanya oleh ha antara dua huruf. Yang keduanya terletak setelah kasroh. Yang pertamanya adalah sukun. Nah hadani dirhamak. Paham ya? Hadani dirhamak. Ada hak di awal di dalamnya. Selesai. Berikutnya lagi. Itu alif. Ya, sekarang ganti huruf. Wa harful isti'la yukaffu mudhara min kasrin aw ya wa kada tukaffura in kana ma yukaffu ba'da muttasil aw ba'da harfin aw bi harfaini fusil. Kada idza quddima ma lam yankasir aw yaskunithrul kasri kal mitwa'a mir. Ini bait syair berikutnya ayat terkait dengan penghalang daripada imalah. Kata beliau, huruf isti'la itu yukaffu mudharon min kasrin. Ya, huruf isti'la, tahu huruf isti'la ya? Huruf-huruf yang bacanya apa? Tinggi. Itu seperti qaf, kha, to. Paham kan? Itu huruf-huruf namanya apa? Huruf isti'la. Huruf isti'la. Huruf isti'la itu dapat mencegah bacaan imalah. Ya, disebabkan harokat kasroh atau huruf ya. Disebabkan yukafu mudharo nampak menghalangi ya. Isti'la apakah min kasrin atau apakah dari kasroh au ya atau dari ya. Wakada demikian pula tukafuro. Ro juga bisa menghalangi dari apa? Imalah. Karena ro ini kadang juga dia tebal bacaannya. Paham kan? Makanya belum punya syarat. Inka nama yukafu ba'da muttasil. Ini di bait berikutnya.
apabila yang mencegahnya itu terletak setelah sesuatu yang mutasil, yaitu berhubungan langsung dengannya. Setelah sesuatu yang berhubungan langsung dengannya, itu kasrohnya. Au ba'da harfin au biharfain fusil. Atau dipisahkan oleh satu huruf atau dua huruf. Atau dipisahkan itu antara dengan rohnya itu dengan satu huruf atau dengan apa? Dua huruf. Kada demikian pula idza quddima ma lam yankasir. Tadi itu kan diawali oleh kasroh. Demikian pula kalau dia diawali oleh apa yang tidak berkasroh. Au yaskun atau sukun itu kasroh. Atau tidak diawali oleh sukun setelah kasroh. Kal mitwa. Seperti apa? Al mitwa mir. Nah ini al mitwa imir. Kata mir ini boleh nggak diimal atau tidak? Paham anunya? Huruf ro'nya. Huruf ro'nya. Nah ini pembahasan berikutnya yaitu kata-kata yang tidak boleh dibaca imalah. Kata beliau kasih tahu dulu huruf isti'la itu. Kata beliau huruf isti'la sab'ah. Huruf isti'la itu ada 7. Nah ini ketika disebutkan huruf isti'la, ini bidangnya tajwid karena memang bidangnya qiraah. Ya. Ketika disebutkan huruf isti'la, maka huruf isti'la ada 7. Apa itu? Wahil kha, was-sad, wad-dad, wat-ta, waz-dha, wal-ghain. Kita kan cetakan pun ada titik. Cetakan kita alif. Iya. Titik, kasih titik. Wal ain. Ain bukan huruf isti'la. Go. Ya. Wal ghain wal qaf. Wa kullu wahidin min hadhihi wa kullu wahidin minha yamna'ul imalah. Setiap salah satu darinya itu menghalangi dari imalah. Ya, menghalangi dari imalah. Jadi setiap huruf itbaq, isti'la itu menghalangi dari apa? Imalah. Kalau antum dapat 7 huruf ini tidak imalah. Tidak imalah. Idza kana sababuha kasratun dhahira. Masya Allah. Itu tadi yukafu mudharun min kasrin. Jika kasronya nampak. Au ya maujuda atau ya-nya ada. Waqwa padahal kan kalau ada kasro kan itu menjadi sebab apa? Imalah. Kalau ada ya itu menjadi sebab apa? Imalah. Tapi kalau huruf itba, huruf istilah tidak. Iya. Wa waqwa ba'dal alifi muttasilan biha dan terletak setelah alif itu bersambung dengannya. Kasakhit. Lihat. Wahasil. Lihat. Dah. Kasro. Setelahnya ada lagi huruf anu. Au mafsulan biharfin. Atau dipisah oleh satu huruf. Kanafiq. Dipisah oleh satu huruf. Na'iqa. Siapa yang memisahnya dengan alif? Tadi nafiq. Antara huruf isti'la dengan alif. Siapa yang pisah? Fa. Na'iqa. Siapa yang pisah? Ain. Au harfain atau 2 huruf. Kamana syilta. Yang pisahnya siapa itu? Sin dan ya. Wa mawathiqa. Sama. Ta. Dan ya. Wa hukmu. Sekarang hukumnya. Wa hukmu harfil isti'la. Fiman il imalati yu'tolir ro. Ini bait berikutnya. Nah. Karena sebenarnya ro tidak masuk di huruf isti'la. Tapi kan dia di sebagian tempat dibaca tebal. Antum pahami kan? Kalau ro itu kan ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca apa? Tipis. Ya, sebagaimana disebut di ilmu tajwid. Diberikan juga untuk ro allati hiya ghairu maksurah. Yang ro-nya tidak dikasro. Karena kalau ro-nya kasro, tipis. Anda paham kan? Kan kalau ro di kasro menjadi tipis. Alama sayati insyaallah ta'ala atas apa yang akan datang insyaallah ta'ala. Wa asyara biqaulihi kadzalika idza quddima al-bait ila anna harf isti'la al-mutaqaddim. Ya, al-mutaqaddam. Bahasanya huruf isti'la yang dikedepankan yukafu sababul imalah yakufu sababal imalati ma lam yakun maksura. Bahwasanya huruf isti'la itu menahan sebab imalah selama dia tidak dikasro au sakinan itu kasro atau sukun setelah apa? Kasro. Fala yumal fi solih. Maka tidak diimalah pada kata soleh. Kenapa? Kenapa ini kira-kira? Tidak diimalah ini. Solih dibaca sa, si, se, sa. Apa? Tidak dibaca. Kenapa? Dia pertama huruf istilah. Setelahnya ada apa? Setelah alif ada kasro. Wa dholim sama. Wa qatil sama. Wa yumal. Nah. Dan dibaca imalah. Contoh. Tilabe. Kenapa ini? Gilabe. Kenapa? Padahal dia huruf itbaq, huruf istilah.
Karena dia kasro. Paham? Kenapa bisa boleh? Karena kalau kasro sudah hilang ketebalnya. Dia kan tebal kalau apa? Fathah. Ya, paham? Kalau kasro kan menjadi apa? Tipis bacaannya. Hilang sifat hurufnya. Hilang sifat apa? Hurufnya. Makanya boleh di sini tilep, kilep, isleh. Boleh. Kemudian berikutnya lagi. Masih pembahasan ro. Wa kafu musta'lin waro. Yang kafu bikasrin ro kagoriman la ajfu. Ini bait 909. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wakafu musta'lin, dan pencegahan tadi imalah terhadap huruf isti'la, waro dan ro, itu yang kafu bikasri ro, itu dia beliau katakan dapat hilang, sebabnya itu dengan kasrohnya ro. Sebagaimana juga tadi kalau huruf isti'la di kasroh, hilang juga apa? Sebabnya kan, tadinya kan tidak boleh. Tapi kalau di kasroh, apa jadinya tadi? Boleh. Demikian pula ro. Kagoriman la ajfu. Seperti bacanya, goriman la ajfu. Ini contohnya. Contoh ini, goriman la ajfu. Ini ketika ro ini kasroh, katanya tidak menghalangi dari apa? Dari imal. Kata beliau, yakni, annahu idza istama harfu isti'la awir ro. Yaitu kalau terkumpul huruf isti'la. Tahu huruf isti'la ya? Berapa tadi? 7. Awir ro atau ro. Allati laisat maksuro. Yang tidak kasro. Ma'al maksuro. Bersama yang di kasro. Berkumpul. Golabat humal maksuro. Maka ternyata dikalahkan oleh yang di kasro. Wa umilatil alif li ajliha. Dan diimal alif itu karena dia. Karena kalah dengan apa? Kalah dengan apa? Kasro. Fayumalnahu ala abasarihim. Imalah ini. Imalah. Padahal ada ro. Karena kasro. Kalah. Wadarul korori. Di imalah ini. Korori. Imalah. Kenapa? Kasro. Paham kan? Iya. Fuhima minhu. Dipahami darinya. Jawazu imalatinahu himaruk. Li'annahu idza kanatil alif tumal li ajli ra al maksura ma'a wujudil muqtadi li tarkil imala fa hal furu istila aw ra allati laysat maksura fa imalatuha ma adamil muqtada li tarkiha aw lam wa ahra. Antum tadi fuhima minhu ihtiraz jawazu imalah, antum begitu ya? Ibe. Ya, pas. Dipahami darinya bolehnya imalah, contohnya himaruk. Ya. Boleh imalah ini himaruk. Dalam ayat. Masalahnya di sini saya contohnya bukan yang di ayat. Ya, contoh biasa. Kalau antum kan contohnya ayat Al-Qur'an yang dibaca kas. Di contoh kita ini tidak. Coba diharapkan. Ya. Nah, ini ayat. Dibaca himarik itu diboleh diimalah. Kenapa? Li'annahu idza kanatil alifu tumal li ajli ra al maksura. Karena jika alif itu diimalah karena ada ro yang dikasro, ma'wujudil muqtado, bersama adanya mengharuskan dia tidak diimalah, ma'wujudil muqtado litarkil imalah, padahal ada sesuatu mengharuskan untuk tidak diimalah, fa harful istilah, itu karena dia huruf apa? Istilah. Ro saja ada huruf istilah, diimalah enggak? Kalau kasro. Pertanyaannya, ro kalau dia dikasro, ada huruf istilah, diimalah? Diimalah. Sekarang himarik, ada huruf istilah? Apalagi ini, maksudnya begitu maksudnya. Paham kan? Maka lebih-lebih boleh diimalah. Lebih diimalah. Awiro allati laisat maksura, atau ro-nya tidak dikasro, fa imalatuha ma adamil muqtada li tarkiha aula wa ahra. Atau ro yang tidak dikasro, maka imalannya bersamaan dengan tidak ada yang mengharuskannya untuk meninggalkannya, maka lebih utama dan lebih penting diimalah. Ini diimalah. Kemudian bait 910. Ya, kata beliau, wala tumil lisababin ma bisababin lam yattasil
Wal kaffu qad yujibuhu ma yanfasil. Jangan antum imalah. Ini larangan yang langsung mutlak. Kalau tadi kan dilihat dari keadaannya. Kasroh boleh. Paham kan? Iya. Sekarang jangan kamu imalah. Jangan antum baca imalah. Lisababin lam yattasil. Dengan sebab yang tidak bersambung. Dan sebabnya tadi kan harus ada. Toh, setelahnya ada kasroh. Setelahnya ada ini. Atau setelahnya ada ini. Paham kan? Dengan sebab yang tidak bersambung. Wal kaffu qad yujibuhu ma yanfasil. Dan kadang juga tidak berhenti dari imalah itu. Tidak imalah. Kadang juga diwajibkan pada apa yang tidak terpisah. Maksudnya bersambung tapi tidak diimalah. Bersambung tapi tidak diimalah. Tapi belum katakan kode. Kadang. Artinya imalah itu tidak wajib. Imalah itu apa? Tidak wajib. Kata beliau, idam fasola sababul imalah. Kalau terpisah sebab imalah, lam yu'assir. Itu tidak memberikan pengaruh. Bikhilafi sababul mana? Berbeda kalau sebab mana? Sebab tidak boleh imalah. Fi innahu qad yu'assir munfasila. Sesungguhnya dia kadang dia memberikan pengaruh walaupun dia terpisah. Qad yumalu ataqosim. Telah diimalahkan ataqosim. Padahal sebabnya ini apa ini? Terpisah. Bikhilaf ata Ahmad. Ata Qasim. Boleh diimalah? Hah? Boleh diimalah enggak ini? Ata Qasim. Hah? Kata Qasim. Boleh enggak diimalah? Hah? Qofnya boleh enggak diimalah? Huruf istilah. Tidak bisa. Tapi ata. Boleh kan? Karena terpisah. Ya kan? Terpisah. Kata lain. Bihilafi ata Ahmad. Berbeda dengan ata Ahmad. Jadi, yang ini kata beliau, fala yumal. Afan. Fala yumal ata Qasim. Tidak boleh diimal ini ata Qasim. Paham kan? Tidak boleh. Berbeda dengan ata Ahmad. Kenapa boleh? Karena tidak ada huruf apa? Istilah. Jadi kalau ada sebab yang menghalang, langsung tidak boleh diimalah. Paham kan? Tapi kalau tidak ada sebab, imalah. Tidak ada sebab yang menghalanginya, langsung apa? Imalah. Kemudian berikutnya lagi, wa qad amalu litanasubin bila da'in siwahu ka'imadan wa ta'ala. Ini berikutnya lagi, kadang mereka imalah karena tanasub. Dia ingin dicocokkan. Semua sebelumnya diimalah, maka mereka juga apa? Imalah, karena ada kecocokan. Bila da'in siwah, tanpa ada hal yang mengharuskan kecuali kecocokannya itu. Paham? Kecuali itu saja, selainnya. Tanpa ada yang mengharuskan selainnya. Ka'ima dan watala. Seperti ima dan tala. Tala ini kan, tala kan dari wau. Kok dia baca tale? Paham ini? Apa sebabnya? Tanasub. Karena sebelumnya dibaca imalah, dia juga ikut dibaca apa? Imalah. Kata beliau, qad tumalul alif luqaliyah min sababil imalah. Kadang di imalah alif yang kosong dari sebab imalah. Kenapa? Limunasabati alif qablaha. Karena untuk mencocokkan, menyesuaikan dengan alif sebelumnya. Mustamil ala sababil imalah. Yang ada padanya sebab apa? Imalah. Seperti apa? Ka imalatil alif tsaniyah min nahwi imadan. Seperti di imalah alif yang kedua dari kata imadan. Kalau ime bisa. Tapi dah. Paham? Kenapa juga di imalah? Paham ini? Kenapa? Limunasabatil alif mumalah qablah. Karena disesuaikan alif sebelumnya itu. Kan dibaca ime. Paham kan? Kan ime dah. Kan enggak. Supaya cocok apa jadinya? Ime de. Jelas. Maka imalati alif tala. Seperti imalah alifnya tala. Tala kan waw itu karena ditulis apa lu? Lurus. Tapi dia baca apa? Tale. Dipahami? Kadalik demikian pula seperti itu. Kemudian berikutnya. Wala tumil malam yanal tamakkuna duna sama'in goyroha wa goyrona. Tidak boleh antum imalakan ya apa yang tidak dihinggapi oleh tamakkun, oleh i'rab. Jadi yang di i'rab itu adalah kata-kata yang di imalah itu kata-kata yang dihinggapi oleh apa? I'rab. Duna sama'in ya tanpa didengar dari orang Arab, tanpa didengar dari orang Arab. Goyroha wa goyrona. Tentunya selain ha dan selain apa? Na. Dua ini dikecualikan. Kata beliau, al-imalatu
min khawasil asma'il mutamakkinah. Imalah itu termasuk kekhususan isim mu'rab. Fala yumalu ghairul mutamakkin illa sama'an. Tidak boleh diimala yang tidak mu'rab, ya, kecuali didengar dari orang Arab. Illa ha wa na, kecuali ha dan na. Fa innahuma yumalan kiasan mutarida. Sesungguhnya keduanya itu dibaca imalah sebagai kiasan yang selalu ada. Paham? Padahal dia isim mutamakin atau isim ghair mutamakin? Isim ghair mutamakin. Itu namanya dikecualikan. Nah, yuridu ayyadribaha. Boleh dia baca yadriba he. Wa marrobina. Dia baca apa? Marrobine. Jelas kan? Dia imalakan. Kemudian berikutnya lagi. Wal fathah qabla kasrin. Wal fathah qabla kasri ra'in fitoraf. Amil kal aisari mil tukfal kulaf. Kadakal ladhi talihi ha tanit. Fi waqfin idha makana ghairu alifi. Masya Allah. Ini 2 bait yang terakhir. Kata beliau wal fathah, ya, yaitu imalakanlah. Tadi kan amil itu fiilnya di akhir. Amil fathah. Imalakan fathah sebelum kasroh. Ro yang berada di ujung. Kal aisar. Nah, kal aisar. Kan kal aisari. Paham ini? Al aisari. Antum boleh imalah apa? Fathah menjadi apa? Aisar. Ya, mil tukfal kulaf. Imalakanlah. Dia bilang kalau aisaril mil tukfal kulaf. Ini contoh saja. Ini contoh saja. Ya. Kada demikian pula alladzi talihi ha ta'nits. Demikian pula dibaca imalah huruf yang terletak setelah hak ta'nits. Tahu hak ta'nits ya? Ya. Fi waqfin dalam waqaf. Hak ta'nits maksudnya tak marbuto. Ini diulang lagi. Boleh. Setiap kata sebelum tak marbuto boleh untuk baca imalah. Ida makana ghairu alif. Jika huruf tersebut bukan alif. Jika huruf sebelum tak itu bukan alif. Dipahami ini? Iya, boleh. Misalnya Fatimah. Boleh untuk baca apa? Fatimah. Paham kan? Muslimah. Boleh untuk baca apa? Muslimah. Jelas kan? Ya. Nah, beda kalau kudo. Kan sebelum alif kan ada tak marbuto tapi sebelumnya ada apa? Alif. Tidak boleh untuk apa? Imal. Kata beliau yaitu tumalul fathatu qabla ra al maksurah waslan wa waqfa. Masya Allah. Di imalah fathah itu sebelum ro yang dikasroh. Apakah dibaca sambung atau dibaca berhenti? Nah, bisharorin boleh untuk baca imalah. Bisharer. Walil aisar mil. Sama juga ini. Walil kalil aisar tadi ya. Iya. Amil kalil aisar. Antum baca lil aisar mil. Ya. Wa kadzalika yumalu ma waliha ta'nits. Demikian pula diimalah apa yang ya sebelum hak ta'nits, ya tak marbuto. Nah, qayyimah boleh baca qayyimah. Ni'mah dibaca apa? Ni'mah. Belum baca sukun karena syaratnya tadi kan apa? Waqf. Beda kalau ro. Dibaca waqf. Ini selesai, alhamdulillah.